Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Fakir Risal Kaf bisa kembali menemani ikhwan akhwat di acara Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain bin Hamid Alatos yang sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat selalu Ustaz. Dan kita dibersamai juga dengan Pak Safril Lubis. Hari ini spesial, Masya Allah. Pak Safril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mewarnai siaran kita pada pagi hari ini. Karena kita pada pagi hari ini akan membahas hal yang berbeda, ikhwan-ikhwan, mengenai bagaimana kita mengelola pikiran kita yang akan mempengaruhi tindakan kita ke depannya. Namun sebelum itu, kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Sebelum kita mendengarkan penjabaran dari Ustaz Husain, barangkali Pak Safril bisa menjelaskan dulu bagaimana pengelolaan kita terhadap pikiran ini, Pak Safril. Dan apa urgensinya kita bahas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar pemirsa, bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan setiap kali, baik mulai dari berkata, bertindak, melakukan apapun, itu adalah diawali dengan apa yang dibentuk dan diperintahkan oleh pikiran kita. Nah, pikiran ini sendiri akan membentuk tindakan berdasarkan informasi-informasi yang dihimpunnya. Informasi yang masuk ke dalam pikiran itu melalui pendengaran dan penglihatan. Dua komponen utama ini akan masuk ke dalam pikiran seseorang, kemudian di sana akan diolah dengan beberapa perangkat. Perangkat-perangkat umum yang ada dalam pikiran kita itu adalah yang pertama namanya imajinasi. Imajinasi ini adalah gambaran yang segera bisa kita lakukan begitu kita menerima informasi. Kalau kita menerima informasi misalnya tentang perjalanan haji, segera pikiran kita berada di Mekah. Atau kalau diceritakan tentang bagaimana perjalanan ke Bali, pikiran kita langsung ada di Bali. Imajinasi ini sedemikian kuatnya, sehingga apa yang hadir di imajinasi itu diolah dengan perangkat berikutnya, yaitu memori. Catatan yang ada dalam pikiran kita sejak kecil, memperkuat pengolahan materi yang diterima tadi dalam pikiran, kemudian didorong supaya direalisasikan. Namanya dorongan. Yang keempat adalah nalar dalam pikiran kita itu, yang mengolah apakah ini baik atau buruk. Dan yang kelima adalah emosi atau keindahan yang merangkum itu semua menjadi sesuatu yang indah. Nah, Ustaz Nisa, dalam kenyataan, apalagi akhir-akhir ini, informasi yang masuk ke dalam pendengaran kita atau kita lihat sedemikian bervariasinya. Dan kadang-kadang kita sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Hoax merajalela. Dan ini menimbulkan permusuhan, menimbulkan ketidaksukaan, perpecahan dan sebagainya. Nah, sehingga ini baik di perusahaan maupun di sekolah yang kita biasa diskusikan adalah bagaimana kita menata pikiran kita. Nah, pagi ini kita mencoba melihat pikiran ini dalam perspektif bagaimana Al-Quran mengaturnya. Karena pikiran ini adalah alat ukur yang digunakan manusia
untuk memilih sesuatu yang dinilainya itu lebih baik dan lebih menjamin masa depannya. Itulah tugas pikiran itu. Dan dia menghimpun bahan-bahan untuk diolah dan akan berubah menjadi tindakan melalui pendengaran, penglihatan. Nah, itu yang kita coba diskusikan dengan Ustadz. Bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran mengatur ini sehingga kita lebih mampu memilih hal-hal yang dikehendaki Allah masuk ke dalam pikiran kita untuk kita jadikan tindakan. Sebagai pembuka mungkin seperti itu. Masya Allah, makasih banyak Pak Syafril. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa Allah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, wa li azimis sultan. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika, anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalam ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghuril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ikhwan, akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah, pagi hari ini bersama Bapak Syafril Lubis, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik ditemani oleh Andi dan Algi, kita dapat kembali berjumpa tetap di bawah naungan Al-Quran walaupun tema-tema kajian kita bermacam-macam. Pada hari ini tema kita bagaimana kita mengendalikan pikiran kita hingga kita dapat betul-betul berperilaku dan bertindak bijak dan positif. Hal ini amat penting betul-betul untuk kita fahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran bahwa manusia ketika pertama kali diciptakan Allah dalam keadaan lurus dan penuh keseimbangan. Sebagaimana dalam surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani Taqwim. bahkan didahului dengan sumpah yang meyakinkan kita. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, bukan hanya fi taqwim tapi fi ahsani taqwim. Di dalam keadaan yang sebaik-baik, yang selurus-lurusnya penuh dengan keseimbangan. Ini menggambarkan jiwa manusia. Yang merupakan inti dari manusia adalah jiwanya. Karena selain dari jiwanya ikut perintah jiwa. Tergantung diajak kemana oleh jiwa, maka anggota tubuh kita akan mentaati dan mengikuti. Oleh karena itu, kelak yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah adalah jiwa kita. Sedangkan tubuh kita hanya merupakan pakaian. Bukan bala tentara bagi jiwa. Kita akan mematuhi, mengikuti instruksi dan perintahnya. Lalu Allah terangkan, thumma radatnahu asfala safilin. Kata thumma dalam bahasa Arab, Pak Syafril menunjukkan perjalanan waktu yang panjang. Setelah Allah ciptakan manusia dalam keadaan fi ahsani taqwim, mulai dia berinteraksi baik dengan orang tuanya, lingkungannya, pendidikannya. Ini merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Tapi kita harus pahami Pak Syafril bahwa faktor-faktor ini bukan faktor yang mutlak dan sempurna. Artinya, tidak pasti orang yang hidup dalam lingkungan buruk pasti akan terbentuk dalam keadaan buruk. Tidak pasti orang yang hidup dalam lingkungan baik di tengah-tengah kalangan orang-orang yang berilmu, bahkan anak seorang nabi, pasti dia akan menjadi apa? Menjadi manusia yang baik, tidak.
Begitu juga tidak pasti seorang wanita yang berstatus sebagai istri Nabi, pasti dia akan menjadi baik. Contoh dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah istri Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Lut. Tapi sebaliknya, Asia istri Fir'aun, walaupun dia didampingi oleh seorang durjana, ternyata dia memilih untuk meninggalkan singgasana kekuasaannya, bergabung bersama Musa, beriman kepada Allah. Artinya, faktor keturunan, pendidikan, lingkungan, ini bukan faktor yang mutlak, oleh karena itu dikenal oleh para ahli dengan nama al-ilalun naqisah, faktor yang tidak sempurna. Karena di samping pengaruh-pengaruh ini, jiwa manusia ini punya kemandirian untuk menentukan pilihannya. Untuk menentukan apa? Pilihannya. Oleh karena itu banyak orang yang tumbuh dalam lingkungan yang baik, ternyata tidak mengikuti apa? Tidak mengikuti dan menyukai kebiasaan yang ada pada lingkungannya. Ada seorang alim besar yang hafidh Al-Quran. Sehari-harinya mengajar dan mendidik. Ternyata anak perempuannya yang tumbuh, suatu ditanya, cita-cita kamu ingin menjadi apa? Dia mengatakan, saya ingin menjadi model. Subhanallah. Begitu orang tuanya meninggal, dia tumbuh dewasa, ternyata apa? Apa yang dicita-citakan, direalisasikan. Dia dapatkan apa yang diinginkan. Artinya, walaupun hidup dalam lingkungan ulama, tapi manusia ini kan punya apa? Punya kehendak dan keinginan. Punya pilihan. Tidak dipaksakan dan ditekan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan jalan, mengutus Rasulnya menurunkan Al-Quran. Nah, pilihan dikembalikan kepada apa? Kepada setiap orang. Yang memilih kebaikan, walaupun jauh dari kebaikan, Allah akan dekatkan kebaikan. Tapi yang memilih keburukan, walaupun apa? Yang memilih keburukan, walaupun keburukan tersebut jauh, ya, subhanallah, dia akan mendekat menuju keburukan tersebut. Ini merupakan keadilan Allah dan juga rahmatnya yang maha pengasih lagi maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya telah membangun rintangan-rintangan di hadapan seorang yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Rintangan ditanamkan oleh Allah bahkan semenjak dia masih apa? Masih dalam kandungan ibunya. Allah telah membangun rintangan tersebut dengan firman-Nya, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha, demi jiwa, dan bagaimana Allah telah menciptakan jiwa tersebut dengan penuh keseimbangan. Lalu Allah ciptakan jiwa bukan dalam keadaan kosong, tapi Allah telah menanamkan dalam jiwa manusia secara naluri. Allah tanamkan fujuraha wa taqwaha, maksudnya naluri yang dapat membantu dirinya membedakan di antara fujur dan takwa. Jadi membantu dirinya untuk membedakan mana baik, mana buruk. Nah, ketika Nabi diutus oleh Allah membacakan ayat-ayat Allah, sebetulnya jiwanya merasakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kalau dia mau berhadapan dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti kesombongannya, dia akan menyambut seruan Nabi, karena apa yang di hatinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Begitu juga orang-orang yang memilih untuk menyimpang dan menentang, sebetulnya hatinya tahu kebenaran. Tapi karena dia lebih suka mengikuti kesombongan, keangkuhan, dan hawa nafsunya, dia menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, akhirnya dia tersesat dalam keadaan tahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi yang bercokol dalam jiwanya hawa nafsunya. Apa yang diinginkan hawa nafsu diikuti walaupun bertentangan dengan kebenaran. Akhirnya apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan dia tersesat bukan dalam kebodohan, dalam pengetahuan. Balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sebetulnya manusia tahu tentang dirinya walaupun dia mengajukan alasan yang bermacam-macam, dia tahu mana benar, mana salah. Di saat dia berbohong, apakah dia tidak tahu? Dia tahu dirinya berbohong.
walau alqa ma'adzirah, walaupun mengajukan alasan yang bermacam-macam. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan manusia dan jiwanya dalam keadaan yang penuh keseimbangan. Setelah itu Allah menanamkan secara ilham, bukan melalui pendidikan sebelumnya, bahkan sebelum dia mengenal ayah ibunya, Allah telah tanamkan dalam jiwanya naluri yang membantu dirinya untuk membedakan mana takwa, mana fujur, mana baik, mana buruk. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan misinya, beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang mulia, bukan menanam, tapi menyempurnakan apa yang telah ada dalam diri manusia dari apa? Dari benih-benih akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, walaupun manusia berbeda agama, baik yang beragama Islam, yang beragama non-Islam Katoliknya, yang beragama Protestan Yahudinya, mereka bersepakat terhadap nilai-nilai kebaikan secara universal. Walaupun mereka melakukan kezaliman, tapi sebetulnya mereka mencintai keadilan. Betul tidak? Sebagai contoh, kalau dia dizalimi, dia akan apa? Zionis ketika melakukan perbuatan-perbuatan biadab di saat mereka kuasa, tapi pada saat mereka lemah, mereka diserang, mereka mengatakan ini merupakan agresi terhadap kemanusiaan. Ini merupakan gerakan anti-Semit, anti bangsa Semit. Karena dalam pandangan mereka, manusia itu hanya mereka. Manusia hanya mereka. Adapun di luar mereka, apapun yang dilakukan oleh Zionis terhadap orang-orang di luar mereka dianggap ini merupakan satu hal yang biasa. Nah, ini merupakan standar ganda yang mereka lakukan. Jadi mereka berteriak mengenai keadilan di saat mereka dizalimi, tapi di saat mereka berbuat kezaliman, mereka menganggap ini tindakan yang adil dan benar. Amerika bicara mengenai demokrasi, tapi pada saat demokrasi mengancam kepentingan mereka, mereka tentang dan mereka tolak. Oleh karena itu saya ingat Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan, kami bersama apa? Bersama kepentingan kami, walaupun harus menghancurkan demokrasi. Oleh karena itu setiap negara yang menegakkan katakan demokrasi, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang menjadi ancaman buat Amerika, maka Amerika akan mengerahkan kekuatannya, medianya untuk menghancurkan kekuatan tersebut. Kalau perlu menggulingkan pemimpinnya, seperti yang dilakukan terhadap Panama. Jadi kalau kita perhatikan, mereka yang teriak mengenai hak asasi manusia, mengenai keadilan, mengenai persamaan, kebanyakan dari mereka, kebanyakan dari negara-negara besar ini, berbicara hanya dari satu sisi, yaitu kepentingan mereka, keadilan mereka. Mereka menerapkan demokrasi di negeri mereka, tapi mereka mendukung kezaliman di negara lain yang menjadi sekutu mereka. Seperti yang dilakukan Saudi Arabia, Emirat Arab. Berapa banyak kejahatan yang mereka lakukan terhadap kemanusiaan. Tapi karena sekutu mereka, mitra mereka, mereka bilang. Betul tidak? Nah, Islam menolak cara berpikir dan tindakan semacam ini. Nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam jiwa manusia, itulah yang menjadi apa? Yang menjadi misi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengasahnya, mengasuhnya, memupuknya, menyiramnya hingga menyempurnakannya. Hingga manusia ini, manusia yang betul-betul apa? Manusia dalam arti yang sebenarnya di hadapan siapapun juga. Oleh karena itu ketika Pak Syafril, seorang Muslim Ansor memfitnah seorang Yahudi mencuri, padahal yang menjadi pencuri dia, berdasarkan bukti-bukti dan barang bukti ada di tempat si Yahudi tersebut, Rasulullah akan menegakkan hukuman. Turun Al-Quran mengingatkan Rasul bahwa ini rekayasa kebohongan yang tidak dapat diterima. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membela si Yahudi yang tidak bersalah dan mengecam, mengancam
Al-Ansar yang melakukan kejahatan tersebut. Kalau kita mungkin berpikir dia seorang muslim kita bela. Sedangkan yang dituduh seorang Yahudi, dia tidak memiliki hak tentang keadilan. Sama sekali Allah tidak mengizinkan hal ini. Inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu wahai Rasulullah bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak agar kamu memutuskan sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kamu. Dan jangan membela orang yang berkhianat. Oleh karena itu kebencian kita pada satu kaum tidak boleh kita mewalimi mereka. Kecintaan kita kepada satu kaum tidak boleh kita membela mereka walaupun ayah ibu kita. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Walaupun konsekuensinya merugikan diri kalian, kedua orang tua kalian, atau kerabat-kerabat kalian. Itu keadilan dalam Islam. Bukan keadilan hanya untuk kita, sedangkan terhadap orang lain kita bisa melakukan sesuka hati kita. Saya teringat kepada seorang datang kepada saya. Pada saat itu ada konflik antara kaum muslimin dan non-Islam di satu daerah. Dia mengatakan, Ustadz boleh tidak kalau kita menggunakan fitnah untuk menghadapi orang-orang yang berbeda agama dengan kita? Saya tanya, maksudnya bagaimana? Kita ambil bangkai anjing, kita lontarkan ke dalam masjid. Kita ambil bangkai anjing, lontarkan ke dalam masjid, agar orang Islam beranggapan bahwa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh apa? Orang Kristen. Saya bilang, kalau kamu melakukan ini, kamu melakukan dosa yang amat besar. Kamu melakukan fitnah dan perbuatan yang tidak benar, padahal Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil. Keadilan itu bagaikan air, walaupun dalamnya berbeda-beda, tapi permukaannya sama. Walaupun dia seorang muslim, walaupun keluarga kita salah-salah. Walaupun non-muslim, bukan keluarga kita, dia benar, wajib untuk kita benarkan. Karena Islam mengajarkan kita semua untuk tunduk kepada Allah yang merupakan Tuhan seluruh umat manusia. Bukan hanya Tuhannya bangsa Arab, bukan hanya Tuhannya kaum muslimin, tapi Tuhan seluruh umat manusia. Siapa saja yang berbuat kezaliman, maka Islam akan kenakan sanksi dan hukuman. Siapa saja yang berbuat baik, walaupun orang di luar Islam, wajib kita memberikan haknya. Ini merupakan ketegasan dari Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi Pak Syafril, dari apa yang tadi Pak Syafril sampaikan, sebetulnya dasar kebaikan dan keburukan ada pada jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa kita dalam kondisi yang sempurna dan lurus. Sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, orang tersebut tumbuh dalam lingkungan tertentu, pendidikan tertentu, ini berpengaruh terhadap dirinya. Terkadang seorang yang tumbuh dalam pendidikan yang salah, lingkungan yang salah, ya, yang membuat akhirnya fitrahnya, nilai-nilai kebenaran yang ada pada jiwanya ini tertutup. Tidak terhapus, tertutup. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tapi subhanallah, begitu dia mendengarkan suara kebenaran, dia mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya atau ayat-ayat Quran yang dibacakan, subhanallah, yang tadinya tertutup langsung bangkit kembali, ya. Karena tidak ada kesombongan sama sekali dalam dirinya. Dia menyambut dan menerima kebenaran tersebut seperti kaum Nasrani yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tadinya mereka memiliki pemahaman yang salah, begitu mendengarkan ayat-ayat Allah, air mata mereka berlinang-linang. Seperti yang terjadi pada Najasyi, Raja Habasyah, ketika kaum muslimin berhijrah ke negeri mereka.
mencari keamanan. Tahu-tahu kaum musyrikin menyusul di belakang datang kepada Najasyi, melaporkan bahwa ada keluarga kami yang berbuat kezaliman, berbuat aniaya, masuk ke dalam negeri kamu dan berlindung dalam wilayah kamu. Kami minta agar engkau memulangkan mereka. Najasyi tidak langsung mendengarkan ucapan mereka, tapi langsung memanggil kaum muslimin yang berhijrah ke negerinya. Lalu Najasyi bertanya tentang keadaan mereka. Lalu Ja'far bin Abi Thalib menerangkan keadaan mereka, kenapa mereka datang ke Habasyah, kenapa mereka berlindung. Kemudian Najasyi mengatakan, kalau gitu coba bacakan apa yang telah diterima. Oleh apa? Oleh Rasul kalian. Begitu Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat Allah, langsung air matanya berlinang-linang, langsung pada saat itu juga dia beriman. Pada saat itu juga dia beriman, walaupun sebahagian kaumnya menolak, tapi dengan tegas dia menyatakan dirinya beriman. Berbeda dengan Heraklius. Ketika dia menerima surat dari Nabi kita Muhammad SAW, pada saat itu dia membaca bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Dia ingin masuk ke dalam Islam dan dia ingin mengajak kaumnya masuk ke dalam Islam. Dia perintahkan orang-orang untuk berkumpul di hadapannya. Kemudian dia perintahkan agar pintu semua ditutup. Lalu dia berkata, saya telah menerima surat dari Muhammad. Dan dia menunjukkan ketertarikannya terhadap isi surat tersebut. Dan dia bertanya kepada para pemuka kaumnya, bagaimana pandangan kalian? Ternyata sebagian besar pemuka agamanya ribut di antara mereka. Menolaknya. Dan langsung mereka bersikap berlawanan kepada Heraklius. Heraklius begitu melihat kaumnya, pemuka agamanya menolak dan menjadi ancaman buat kekuasaan dia, langsung dia mengatakan, saya hanya sekedar menguji kalian. Ingin tahu bagaimana keteguhan agama kalian. Dia bersikap seperti ini karena khawatir kekuasaannya akan hilang. Adapun Kisra, ketika menerima surat dari Nabi kita Muhammad SAW, dia langsung mencabik-cabik surat tersebut. Kita lihat bagaimana kebenaran disampaikan kepada 3 orang. Tapi sikap mereka berbeda-beda. Ya. Padahal ketiga-tiganya ini apa? Hidup sebelumnya dari cara yang salah. Lingkungan yang salah. Tapi ternyata yang satu menerima kebenaran. Walaupun sebelumnya dia berada pada lingkungan yang sedangkan yang dua menolak. Satu bersikap diplomatis, yang satu bersikap keras dan arogan. Ini menggambarkan 3 jiwa manusia ya, yang telah mendengarkan kebenaran. Walaupun sebetulnya 2 orang ini, Heraklius ya, dan siapa? Dan Kisra, saya yakin sebetulnya mereka mengetahui kebenaran. Tapi sayang, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, walaupun hati mereka amat-amat meyakinkan. Kenapa Pak Syafril? Karena zulman, terbiasa berbuat kezaliman, tidak mau hidup mereka diatur dengan keadilan, wa'uluwa, dan sombong. Yang membuat iblis menolak untuk menerima kebenaran bukan dia tidak tahu bahwa ini benar. Bukan dia ingkar kepada Allah, tidak. Tapi karena sombongnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kesimpulannya Pak Syafril, orang bisa memiliki positive thinking, juga tindakan yang bijak dan baik, semua tergantung bagaimana keadaan jiwanya. Dan jiwa dengan sendirinya di samping dasar kebaikan yang telah ditanamkan Allah dalam dirinya, dipengaruhi oleh berbagai macam informasi. Kemudian dari informasi tersebut yang mengendap bertumpuk-tumpuk, lahirlah memori yang bermacam-macam. Ini termasuk hal-hal yang berpengaruh terhadap diri manusia. Tetapi ya, kita harus tahu kehendak manusia di atas semua itu. Artinya berbagai macam informasi yang masuk, ya, baik ataupun buruk, ya, tetap yang menjadi pengendali adalah dirinya. Kalau dia orang-orang yang cinta kebajikan, kebenaran, dia akan berusaha untuk mencari kebenaran. Tapi kalau orang yang tidak berusaha mencari kebenaran, dia akan memilih informasi-informasi yang sesuai dengan hawa nafsunya.
Oleh karena itu, Pak Syafi'i perhatikan orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, yang tidak berhati mulia. Di saat dia mendengarkan informasi, apabila informasi ini menguntungkan, menyenangkan baginya, walaupun salah, dia akan terima. Tapi sebaliknya, di saat dia mendengarkan informasi yang salah dan tidak benar, tapi sejalan dengan hawa nafsunya, ya, dia akan apa? Ikuti. Dia akan ikuti. Berarti penyakit utama ada pada apa? Pada jiwanya. Betul tidak? Sampai Allah mengatakan فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang buta sebetulnya bukan ini. Banyak orang buta mengikuti kebenaran. Ibnu Ummi Maktum beriman kepada Allah. Sedangkan Abu Jahal yang sehat matanya, Abu Lahab tidak beriman. Padahal Abu Lahab paman Nabi. Bilal yang seorang mantan budak beriman. Sedangkan orang-orang merdeka yang dekat dengan Rasul menolak untuk beriman. Berarti yang merdeka dalam arti sebenarnya Bilal. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab yang dikuasai oleh nafsu angkara murka. Oleh karena itu Allah berfirman setelah menjelaskan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Setelah ada dasar kebenaran yang ditanamkan oleh Allah, Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata aflaha dalam bahasa Arab, Pak Syafril, diambil dari kata al-filaha, bertani. Al-falah artinya petani. Aflaha seorang petani yang beruntung, yang sukses dengan tanaman dan hasilnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat tadi yang disebutkan dalam suratul Mu'min adalah orang yang sukses, yang berhasil dalam perjuangan hidup mereka yang merupakan ladang bagi mereka. Mereka meraih panen yang menguntungkan. Begitu juga pada ayat tadi, qad aflaha man zakkaha. Orang yang paling sukses, yang beruntung dalam ladang kehidupannya, orang-orang yang mensucikan jiwanya. Hingga begitu jiwanya disucikan dengan mengikuti tuntunan Allah, menjauh dari hal-hal yang mungkar, kemudian dekat akrab dengan yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mendengarkan yang baik, dengan sendirinya akan terbentuk jiwa yang betul-betul mulia. Begitu jiwanya mulia, dia tidak akan suka terhadap pemandangan yang buruk. Tidak akan suka mendengarkan yang buruk, tidak akan suka membicarakan yang buruk. Di saat dia mendengarkan informasi berita, tidak gampang dia menerima dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Oleh karena itu, ketika Pak Syafril, Abdullah bin Ubay mengeluarkan dan melontarkan fitnah terhadap istri Nabi, saksikan, sebahagian sahabat Nabi bahkan yang ikut perang Badar, bukan sembarangan, yang ikut perang Badar, bahkan sepupu Abu Bakar, ikut terlibat dalam memfitnah keponakannya, yaitu Mistah bin Utsatsah. Bayangkan. Bahkan penyair Nabi yang bernama Hasan bin Thabit terlibat dalam fitnah tersebut. Banyak orang terlibat. Kenapa? Allah terangkan, iftalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Karena kalian begitu mendengar berita, kalian tangkap dengan apa? Dengan lidah kalian. Tanpa kalian saring, ya, tanpa kalian filter, wa taquluna bi afwahikum, langsung keluar dari mulut kalian apa-apa yang kalian tidak tahu hakikatnya. Kalian memandang ini remeh, sepele, padahal di sisi Allah merupakan hal yang amat dahsyat. Wa huwa indallahi azim. Jadi orang-orang yang jiwa mereka sakit, ketika mereka mendengarkan berita, mereka tidak lagi periksa, tidak lagi apa? Teliti, tidak lagi mereka lakukan investigasi, lalu bertemu dengan hati yang suka atau benci. Begitu hatinya katakan benci pada seseorang, Pak Syafril, ketika mendengar berita buruk tentang orang yang dibenci, tanpa difikirkan, dia langsung sebarkan. Begitu juga ketika dia suka sesuatu, mendengarkan berita sejalan dengan apa yang disukai, langsung apa? Langsung juga dia apa? Dia menyebarkan berita tersebut karena sejalan dengan apa yang disukai. Allah Subhanahu wa taala menguji kita di Indonesia dengan persoalan geger nasab. Baik dari kalangan ba'alwinya, non ba'alwinya, banyak yang terjerumus dalam fitnah. Begitu mendengarkan informasi, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, orang yang beriman tahu bagaimana bersikap menghadapi semua ini
Mereka menjelaskan yang benar tanpa meladeni sikap-sikap arogan, ledekan yang dilakukan pihak lain. Sebagaimana yang Allah ajarkan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Tapi kalau orang yang sakit jiwanya, ya, yang hatinya dikuasai nafsu angkara murka, tidak melihat Allah dan mengharapkan ridhonya, di saat menerima informasi, baik atau buruk, langsung terjerumus di dalamnya, masuk dalam perangkap syaitan. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi. Dengan ujian ini Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, orang-orang yang hatinya dikuasai kesombongan dan nafsu angkara murka. Dan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang hatinya mau mengikuti petunjuk Allah dan keridhaan. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini ujian akan terus datang silih berganti di hadapan kita. Orang yang beriman, di samping memiliki positive thinking, dia juga melakukan tindakan dan aksi yang bijak, bukan sesuai dengan apa yang didengar dari berita yang simpang siur di luar, tapi sesuai dengan keimanannya kepada Allah dan petunjuk yang Allah ajarkan padanya. Dia tidak suka mengolok-olok seseorang, tidak mencaci seseorang, tidak memberikan julukan yang tidak patut, tidak mencari-cari mengintai kesalahan orang yang tersembunyi, tidak mengumpat kejelekan orang. Bisa dia bicara-bicara yang indah dan baik, mengajak kepada yang ma'ruf. Di saat dia menjauh dari yang mungkar dan mengajak orang untuk menjauh daripadanya. Oleh karena itu seorang mukmin dalam gambaran Al-Quran, Pak Syafril, mirip dengan syajarah thayyibah. Akarnya yang kokoh kuat. Oleh karena itu memiliki apa? Memiliki betul-betul kekuatan, ketegahan, ya, dan kepribadian yang tidak goyah. Dengan dahan yang menjulang di angkasa dan ranting-ranting yang rimbun memberikan keteduhan. Seandainya orang melontar pohon tersebut, dia akan menjatuhkan buah-buah yang terus turun tanpa mengenal musim. Bukan angin-anginan. Kalau lagi senang, dia berbuat baik. Lagi buruk, berbuat buruk. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat, la takunu imma'ah, jangan kalian pelin-pelan. Ketemu siapa aja, ana ma'ak, saya bersama kamu. In ahsanan nas, ahsantu, manusia baik, kalian ikut baik. Wa in asa'u wasa'tu, orang buruk, kalian ikut buruk. Walakin wattidu anfusakum in ahsanan nas antuhsin. Tapi teguhkan diri kalian, kalau orang berbuat baik, kalian berbuat lebih baik lagi. Wa in asa'u, kalau mereka berbuat buruk, fala tazlimu, jangan kalian berbuat kezaliman. Jadi seorang yang mukmin punya kepribadian yang indah, yang digambarkan bagaikan pohon yang amat indah, yang kokoh kuat kepribadiannya dengan akar tunjangnya ke dalam. Kemudian daun-daun yang rimbun memberikan keteduhan, dan buah-buahnya yang terus bermunculan pada setiap pucuk ranting. Dan semua ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan jiwa yang bertakwa. Nah, kata takwa ini Pak Syafril menunjukkan makna yang amat indah. Karena takwa artinya bukan takut. Takwa itu menjaga. Bagaimana hati yang selalu menjaga Allah, maka dijaga oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana karunia-Nya pada orang-orang yang bertakwa. Allah menumbuhkan keimanan di hati mereka dan membuat mereka cinta pada keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan di hati mereka rasa jijik kebencian terhadap kefasikan dan menjauhkan daripadanya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya membuat kalian mencintai keimanan, menghiasinya dalam hati kalian. Kemudian membuat kalian benci kepada kefasikan dan pembangkangan. Nah kita, kalau kita ini mendengarkan hal-hal tidak baik di televisi, humor-humor yang tidak pada tempatnya, apalagi kata-kata yang jorok, apalagi datang seorang ulama yang berbicara tidak benar. Kalau hati kita merasa jijik terhadap perbuatannya dan muak, berarti ada iman di hati kita. Tapi kalau kita menyambutnya bahkan tertawa terbahak-bahak, ya, dan menggemari hal-hal seperti ini, berarti iman di hati kita telah mulai meninggalkan diri kita. Fitrahnya sudah tertutup. Ya, fitrahnya tertutup. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan pada keluarga, jangan suka dengar humor-humor, lawakan-lawakan, baik di YouTube maupun di televisi, yang terbiasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Itu lama-kelamaan tanpa kita sadari
melekat dalam memori kita. Bahwa itu bukan lagi yang salah. Nanti lama-kelamaan akhirnya membuat kita merasa ini hal yang biasa. Akhirnya tanpa kita sadari keluar kata-kata yang tidak baik. Jadi kalau kita membiasakan berbicara yang tidak baik, anak-anak kita mendengar, tanpa kita sadari, alam bawah sadar dia apa? Merekam, kemudian apa yang direkam itu yang akan keluar dari mulutnya. Jadi kalau anak bicara kurang ajar, bicara kotor, cari dari mana sumbernya. Kalau bukan dari lingkungan keluarganya, mungkin dari apa yang dilihat dalam film, gadget, seperti orang menyaksikan film si Encan yang kurang ajar. Akhirnya apa? Dianggap itu bagus saja. Begitu juga saya tidak Pikiran. senang juga apa humor-humor seperti yang dilakukan oleh satu keluarga di YouTube. Sering kali viral. Anak mengolok-olok membuli orang tuanya. Walaupun humor. Tapi yang melihat, menyaksikan, menganggap ini tindakan yang benar. Akhirnya banyak orang mengikuti sikap seperti ini membuli orang tuanya. Sebagian orang menganggap apa? Bahkan ini kan hiburan. Ustaz, saya bilang bukan hiburan, ini pendidikan yang salah. Ini pendidikan yang salah dan berbahaya besar buat anak-anak kita. Akhirnya orang-orang beranggapan ini perbuatan yang benar. Jadi ketakwaan kepada Allah ini dengan mengikuti bimbingan petunjuknya dalam Alkitab, kemudian meneladani Rasul, menjadikan sebagai idola dalam hidup kita, akan menjadikan kita orang-orang yang memiliki apa? Pemikiran yang sehat. Karena hati kita sehat, pemikiran yang sehat, kita akan menyaring apa yang baik dan tidak baik. Yang baik kita ambil, yang buruk kita akan tinggalkan. Maka Allah mengatakan, Fabashshir ibad, sampaikan kabar gembira untuk hamba-hambaku. Siapa yang dimasukkan di sini? Alladzina yastami'unal qaul, itu mereka yang mendengarkan setiap perkataan. Fayattabi'una ahsana. Dia memilih yang diikuti yang terbaik, yang diterima, yang diikuti yang terbaik. Bukan hanya yang baik, yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka lah para ulul albab. Oleh karena itu saya sering merasa khawatir kalau saya bisa menyukai sesuatu yang buruk, saya khawatir ini akan melekat dalam hati saya. Atau berbicara yang buruk, mendengarkan yang buruk. Saya sering berkata pada anak-anak, jangan bicara gua. Kan sering kan gua itu biasa kan? Saya bilang jangan. Itu udah biasa, Bah, jangan. Bicara saya, kami, kita terhormat. Karena ucapan kamu menunjukkan siapa diri kamu. Betul nggak? Bicara juga kamu, jangan bilang lu. Jadi kata-kata yang kasar seperti ini akan membuat kita terbiasa dengan yang buruk. Jadi hendaknya kita perlakukan keluarga kita, anak kita dengan perlakuan yang baik. Saya alhamdulillah hampir 37 tahun, mereka 38 tahun. Tidak pernah sekalipun berkata pada istri lu. Kita ingin meninggalkan kesan yang baik. Dan dia juga nggak pernah bicara yang tidak-tidak kepada kita. Kita sebagai orang yang berumah tangga seharusnya apa? Menutupi yang buruk, ya, menyebarkan yang baik. Kita mulai dari diri kita. Jadi tindakan, kebijakan yang kita lakukan dipengaruhi oleh pikiran, pikiran dipengaruhi oleh informasi. Ini berpengaruh terhadap kehendak kita. Tapi di saat pikiran yang dipengaruhi oleh informasi tersaring, masuk ke dalam diri kita, ya, pada saat itu kalbu kita ini yang terbiasa dalam kebersihan, kebajikan akan jijik dengan hal-hal yang kotor. Orang kalau biasa rumahnya bersih, menyaksikan kotoran bagaimana perasaannya? Tapi kalau biasa rumahnya kotor, dia tidak merasa jijik dari hal-hal yang kotor. Malah dia merasa apa? Kalau terlalu bersih, buat dia menjijikkan. Merasa aneh. Betul nggak? Ya. Perempuan-perempuan yang terbiasa menunjukkan auratnya di hadapan umum, dia merasa bahwa ini merupakan seni keindahan. Tapi wanita-wanita salihah merasa ini perbuatan yang menjijikkan, mempermalukan kodrat dan martabat wanita. Dan laki-laki yang soleh, ketika menyaksikan perempuan seperti ini, dia akan merasa jijik, jangan dianggap ini menarik, menjijikkan. Tapi di saat menyaksikan wanita yang sopan, yang menutupi auratnya, berkata baik, dia merasakan hatinya betul-betul apa? Merasakan keindahan dari akhlak pekerti yang membuat dia memiliki harapan. Di tengah-tengah hidup ini ternyata, di tengah-tengah cobaan kehidupan seperti ini, terdapat manusia-manusia yang baik dan mulia. Jadi perbuatan baik memberikan harapan, yang buruk akan membuat orang berpikir secara pesimistis. Saya kira Pak Syafir mungkin kita bisa lanjutkan lagi tema kedua.
ya dalam ini baru sebagai pembukaan. Baik. Nanti lebih terperinci lagi insya Allah kita bahas masalah ini karena kita merasakan ini berkaitan dengan inti dari kehidupan kita. Berkaitan dengan jiwa dan pengaruhnya terhadap perilaku jiwa yang tenang tadi Ustaz jelaskan seorang mukmin. Barangkali bisa menjawab pertanyaan Ustaz tentang tokoh-tokoh agama yang berpakaian agama, bahkan punya pondok pesantren, tapi melakukan tindakan-tindakan yang di mata awam saja tindakan ini menjijikan gitu Ustaz. Kita banyaklah lihat di berita. Ini gimana Ustaz? Apa yang terjadi dengan jiwa mereka Ustaz? Kita saksikan kebiasaan dan perilaku sebagian tokoh-tokoh agama, bukan hanya pada masa kini, bahkan dari mulai masa lampau. Seharusnya dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada orang-orang seperti ini, memuliakan manusia, bukan justru membuli dan merendahkan manusia. Tapi ternyata manusia ini bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya. Jadi mengeksploitir masyarakat dan pengikutnya untuk kepentingan dirinya, mendukungnya, membangun kebesaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya menjadikan dirinya sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi dan pengikut para Nabi, mereka mengajak kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang tutur katanya lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah, lalu mengerjakan amal soleh dan dia mengatakan saya dari orang yang berserah diri kepada Allah. Lihat coba, Rasul ketika dia berdakwah, mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, dia memuliakan orang seperti Bilal, bukan membuli dan merendahkan. Betul tidak? Memuliakan orang seperti Salman, memuliakan orang seperti Yasir, Sumayyah, Ammar, menjadi sahabat-sahabat mulia di sisi Allah Ta'ala, di sisi Rasulnya Muhammad SAW. Kemana perginya Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughirah? Betul tidak? Bahkan mereka dibandingkan orang-orang Islam yang datang berikutnya, mereka lebih mulia di sisi Allah. Seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Salman, Yasir, Sumayyah. Dibandingkan dengan katakan orang-orang yang datang di belakang masuk ke dalam Islam, tidak dapat dibandingkan. Betul tidak? Artinya Rasulullah mengangkat martabat manusia, membebaskan mereka dari perbudakan. Tapi banyak tokoh-tokoh agama, maaf, ada dari sebagian habaib, nggak semuanya, sebagian kiai dan gus, bagaimana mereka memperlakukan murid mereka laksana budak. Baik itu dari kalangan habaibnya, jadi jangan generalisir, jangan dianggap semua habaib seperti ini. Dari kalangan sebagian kiai, sebagian gus, mereka bukan memuliakan, mendidik anak-anak didik mereka untuk menjadi manusia mulia merdeka, tapi mendidik mereka untuk menjadi budak-budak yang mereka perarap. Ini harus kita akui. Nah, kita ingin mencontoh Nabi kita. Bagaimana menjadikan manusia didiknya menjadi orang-orang yang mulia, penuh rasa percaya diri, dan mereka hanya rukuk sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya kalau kita bisa betul-betul melakukan hal ini. Oleh karena itu, orang di sekeliling Rasul dipanggil sebagai sahabat-sahabat Nabi. Indah tak? Bukan murid ya. Kemudian istri Nabi dipanggil sebagai ibu-ibu orang yang beriman. Kenapa kita tidak mencontoh Rasul SAW? Begitu juga keluarga Nabinya pada saat itu. Begitu juga sahabat-sahabat mulia Nabi. Jangan yang diikuti orang-orang yang tenggelam dalam jahiliyah. Nah, kita berharap mudah-mudahan pelajaran yang terjadi pada kita saat ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang melakukan kebiasaan yang buruk mudah-mudahan dibuka hatinya untuk menerima hidayah Allah, diampuni dosa-dosa mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Husein. Makasih banyak Pak Safril. Semoga bermanfaat buat kita ya kawan-kawan, menjadikan hidayah di dalam hati kita berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir Isa Al-Kaf, Ondi beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.